Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi pertemuan 18, yaitu restrukturisasi perusahaan. Di sini saya Aji Nur Rahman dengan teman-teman saya yaitu Putri Purnamasari, Salsabila Fitrianingrum, dan Nurul Dwi Sapitri. Yang pertama adalah merger, adalah kombinasi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan kehilangan eksistensinya menjadi satu kesatuan. Perusahaan yang mengambil alih aktiva dan hutang perusahaan yang digabungkan atau merged company. Istilah merger digunakan untuk penggabungan dua perusahaan yang besarnya relatif sama. Yang kedua itu ada akuisisi. Digunakan untuk penggabungan dua perusahaan di mana perusahaan yang tetap ada yang mengakuisisi adalah jauh lebih besar daripada perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga itu ada restrukturisasi. Perusahaan dapat diartikan sebagai penyusunan kembali setiap perubahan dalam struktur modal, kegiatan operasi, atau kepemilikan di luar kegiatan bisnis normal untuk menciptakan nilai perusahaan yang lebih baik. Ada alasan-alasan merger. Yang pertama itu peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Peningkatan penjualan, pangsa pasar bertambah dapat mendominasi pasar. Penghematan operasi, penghapusan fasilitas yang sama, mengkonsolidasikan kegiatan pemasaran, akuntansi, pembelian, dan kegiatan operasi lainnya. Yang kedua itu perbaikan manajemen. Jika perusahaan mengalami penurunan keuntungan, sebaiknya dilakukan restrukturisasi manajemen yang diharapkan dapat menunjukkan adanya kemungkinan perubahan keuntungan yang lebih baik. Yang ketiga itu ada pengaruh informasi. Peningkatan nilai perusahaan tercipta jika diperoleh informasi baru akibat restrukturisasi perusahaan. Jadi informasi ini restrukturisasi perusahaan. Jadi informasi ini adalah informasi intern dalam perusahaan. Yang keempat itu pertumbuhan perusahaan. Lebih mudah tumbuh dengan bergabung daripada tumbuh dengan berkembang. Yang kelima itu pengalihan kekayaan. Adanya pengalihan kekayaan dari pemegang saham kepada pemegang hutang. Yang keenam itu alasan-alasan pajak. Karena perusahaan punya potensi menghemat pajak tapi tidak bisa memanfaatkannya. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memperoleh laba, sedangkan perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan biasanya harus membayar pajak tinggi karena mereka pada umumnya memiliki surplus kas. Untuk itu, jika kedua perusahaan tersebut bergabung atau merger akan dapat menghemat pajak. Yang ketujuh itu diversifikasi. Dengan mengambil ahli perusahaan yang mempunyai lini usaha yang berbeda, diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi akan menjadi lebih kecil. Yang kedelapan itu keuntungan leverage. Restrukturisasi perusahaan dapat menyebabkan perubahan leverage atau penggunaan aset perusahaan, keuntungan yang kemudian menyebabkan perubahan nilai perusahaan. Yang kesembilan itu alasan pribadi. Perusahaan perseorangan biasanya kurang mempunyai nilai sehingga pemilik kadang menginginkan agar perusahaannya dapat
perbaikan sehingga pemilik memungkinkan untuk menjual sahamnya kepada perusahaan yang dianggap memiliki saham yang mapan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis Margaret. Yang pertama adalah jenis Margaret horizontal, adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih. Sedangkan yang kedua ada vertikal, Margaret vertikal, atau penggabungan perusahaan yang memiliki karakteristik input dan output. Sedangkan congenitive Margaret itu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki usaha yang sama. Yang keempat adalah Conglomerate Margaret, penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan jenis usaha yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak Margaret bagi perusahaan. Tujuannya adalah menggabungkan perusahaan Margaret adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan ataupun banyaknya data-data tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 1, dampak Margaret terhadap laba. Contohnya adalah perusahaan A akan melakukan pengambilan perusahaan B untuk perusahaan A untuk mengevaluasi saham perusahaan B. Data keuangan adalah di sini ada keterangan perusahaan A dan perusahaan B. Di bawah keterangan itu ada laba sekarang, jumlah lembar saham, laba per lembar saham, harga per lembar saham, rasio dan laba per. Nah, kita sekarang ngebahas perusahaan A. Di bawah perusahaan A itu ada 160 juta dan itu laba sekarang. Jumlah lembar saham adalah 5 juta, laba per lembar saham 320, harga per lembar saham 1120, dan rasio per laba per 6 kali. Terus sekarang kita ngebahas perusahaan B. Laba sekarang adalah 400 juta, jumlah lembar saham 2 juta, laba per lembar saham 200, harga per lembar saham 3.200, dan rasio harga laba per 16 kali. Per price and earning ratio, harga per lembar saham dibanding laba per lembar saham. Perusahaan A setuju membayar saham perusahaan B per lembar 2.800, sehingga rasio pertukarannya adalah 2.800 dibagi 5.120 sama dengan 0,547. Harga saham A terhadap harga saham B sebanyak 0,547 dikali 2 juta. Kenapa bisa dapat 2 juta? 2 juta itu dari perusahaan A dari jumlah lembar saham. Kita sekarang hitung per lembar saham. Terus dasar kayak gitu sama dengan 1.094.000 lembar. Terus dengan asumsi bahwa laba perusahaan tetap setelah ada penggabungan, maka laba per lembar A menjadi laba 1.600 juta ditambah 4 juta sama dengan 2 triliun. 2 triliun. Terus lembar saham 5 juta ditambah 1 juta, 0,54 itu hasil dari 0,54 dikali 2 juta. Di atasnya tadi udah dijelasin, sama dengan 6.094.000. Nah, itu lembar saham. Sekarang laba per lembar 2 juta dibagi 6 juta dari yang tadi laba saham sama dengan 328. Dan laba per lembar saham menjadi 320 menjadi 328. Seandainya harga saham B sebesar 3.600, maka rasio saham B terhadap saham A adalah 3.600 dibanding 5.120 sama dengan 0,703. Sehingga perbandingan saham A dan saham B 1:0,703. Perusahaan A perlu memberikan saham untuk memperoleh saham tersebut. Saham perusahaan B sebanyak 2 juta dikali 0,703 sama dengan 1.406.000 lembar. Dengan menggunakan laba saham, maka laba per lembar saham A menjadi, sekarang kita
menghitung laba dari saham perusahaan A. Labanya 2 juta, 200 juta, 200 triliun, lembar sahamnya 6 juta, laba per lembarnya 312. Terjadi penurunan laba per lembar saham perusahaan A yang semula 320 menjadi 312. Perbandingan laba per lembar saham, misalnya seandainya perusahaan B diakuisisi memiliki rasio per sama dengan 100x, sedangkan perusahaan A memiliki rasio per 8 kali. Dengan data tersebut, keterangannya laba sekarang 1.600.000, terus perusahaan B 408 juta, jumlah lembar saham 6 juta, perusahaan A, perusahaan B 2 juta. Laba per lembar 267, perusahaan B, perusahaan A, perusahaan B 240. Harga per lembar saham 4.800 itu A, perusahaan A, perusahaan B 2.400. Rasio harga per laba per sama dengan 18 kali, itu perusahaan A, dan perusahaan B 10 kali. 267 itu per bulan dari pembulatan dari 266,666. Jadi pembulatan ya, jadi 267 itu. Nah, keterangan jika perusahaan A menawarkan 0,667 sahamnya untuk setiap lembar saham perusahaan B, maka dengan nilai 0,667 dikali 4.800 sama dengan 3.200. Maka rasio pertukaran harga pasar untuk perusahaan B adalah 4.800 dikali 0,667 per 2.400 sama dengan 1,33. Dengan tawaran ini, pemegang saham perusahaan B akan mendapatkan keuntungan karena harga saham yang semula 2.400 sekarang menjadi 3.200. Setelah Margaret, sedangkan harga per lembar itu jadi 3.200 itu setelah Margaret ya. Sedangkan harga per lembar saham perusahaan A setelah Margaret, jika pernya setelah 18 kali, maka harga per lembar menjadi keterangan di bawahnya. Selanjutnya total laba perusahaan A 2.080.000, saham beredar 7.334.000, laba per lembar saham 283,61 dibulatkan menjadi 284. Rasio harga dibanding laba 8 kali. Harga per lembar saham adalah 15112. Yang kedua, dampak merger terhadap nilai pasar. Proses tawar-menawar dalam merger terutama didasarkan pada rasio pertukaran harga pasar per lembar saham. Harga pasar dapat dijadikan tolok ukur untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan. Harga tersebut dapat mencerminkan laba perusahaan, dividen, resiko bisnis, struktur modal, nilai aktiva, dan faktor-faktor penilaian lainnya. Rasio pertukaran harga pasar sebagai berikut. Harga pasar per lembar saham perusahaan yang mengakuisisi dikali jumlah saham yang ditawar perusahaan yang mengakuisisi untuk setiap lembar saham perusahaan yang diakuisisi dibagi harga pasar per lembar saham perusahaan yang diakuisisi. Jika harga pasar saham perusahaan A yang mengakuisisi dalam Rp4.800 dan perusahaan B yang diakuisisi Rp2.400 dan perusahaan A menawarkan setengah sahamnya untuk setiap lembar saham B, maka rasio pertukaran harga pasarnya berikut. 4.800 dikali 0,5 dibagi 2.400 sama dengan hasilnya 1. Rasio pertukaran harga pasar ini menunjukkan bahwa satu lembar saham perusahaan A akan diberikan sebagai pertukaran dengan satu lembar saham perusahaan B menurut harga pasar. Restrukturisasi keuangan yaitu menyusun kembali struktur modal perusahaan agar lebih baik. Cara yang ditempuh untuk restrukturisasi keuangan: yang pertama, menentukan nilai perusahaan terstrukturisasi. Yang kedua, menentukan struktur modal yang baru. Dan yang ketiga, menentukan surat berharga yang lama yang akan diganti dengan yang baru. Bentuk restrukturisasi sama dengan swastanisasi, leverage buyout. Yang pertama,
swastanisasi atau going private, yaitu mengubah perusahaan yang sahamnya dimiliki masyarakat menjadi milik pribadi. Cara yang biasa digunakan untuk mengubah saham adalah membayar kas dan meleburkan atau menyatukan perusahaan menjadi perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh kelompok manajemen swasta. 2. Leverage buyout atau LBO, pembelian semua saham atau aktiva perusahaan, anak perusahaan atau divisi perusahaan oleh sekelompok investor. LBO yaitu pengalihan kepemilikan yang dilakukan melalui hutang atau disebut pendanaan dasar aktiva, di mana aktiva digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang. Ciri khas LBO adalah pembelian dilakukan dengan kas. Pertimbangan-pertimbangan dalam menilai perusahaan yang akan dilibatkan dalam LBO, yaitu arus kas operasi, kinerja hitung dan posisi dalam pasar, serta kualitas dan pengalaman manajemen aktiva perusahaan. Pertama, PT Mekar mempertimbangkan untuk melakukan swastanisasi melalui LBO oleh manajemen. Saat ini, manajemen memiliki 21% dari saham yang beredar 5 juta lembar. Harga pasar saham yaitu Rp1.600 dan diperkirakan dibutuhkan premi 40% atas harga saat ini. Manajemen berniat mempertahankan saham mereka dan memperoleh pinjaman sebesar 80% dari dana yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran operasi. Sedangkan 20% akan diperoleh dari obligasi. Bunga pinjaman sebesar 2% di atas tingkat bunga utama pada setiap akhir tahun dalam 5 tahun pertama. Bunga obligasi 13% dan harus dilunasi pada akhir tahun ke-6. Manajemen memperkirakan laba sebelum bunga dan pajak per tahun adalah 2 miliar. Perusahaan akan melakukan pengeluaran modal dalam jumlah yang sama dengan penyusutan. Jika tingkat bunga utama rata-rata selama 5 tahun sebesar 10%, apakah LBO mungkin dilakukan? Penyelesaian yaitu saham yang dimiliki perusahaan 21% dikali 5 juta sama dengan 1.050.000. Saham yang dimiliki pihak luar 79% dikali 5 juta sama dengan 3.950.000. Harga yang ditawarkan itu Rp1.600 dikali 1,4 sama dengan 2.240 per lembar. Nilai buyout sama dengan 3.950.000 dikali 2.240 sama dengan 8.848 juta. Pinjaman yang dipertahankan 80% dikali 8.848 juta sama dengan 7.078.400.000. Pembayaran pokok pinjaman 7.078.400.000 dibagi 5 sama dengan 1.415.680.000. Pinjaman obligasi 20% dikali 8.848 juta sama dengan 1.769.600.000. Modal untuk membayar hutang sama dengan bunga hutang bunga utama 10% ditambah 2% sama dengan 12%. 7.078.400.000 dikali 12% sama dengan 849.408.000. Pokok pinjaman yaitu 1.415.680.000. Bunga obligasi 13% dikali 1.769.600.000 sama dengan 230.048.000. Total modal yang dibutuhkan sama dengan 2.495.136.000. Sehingga selama 5 tahun pertama dengan laba yang diperoleh sebesar 2 miliar tidak cukup untuk membayar utang karena yang dibutuhkan sebesar 2 miliar
495.136.000 per tahun. Terima kasih.